Pemirsa, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbesar di tanah air menjadi medan yang kerap menghadirkan perang politik yang panas. Sebelum memasuki hari pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang, para peserta pemilu dalam hal ini partai politik di daerah disibukkan dengan bagaimana merancang taktik dan menentukan para bakal calon yang akan disodorkan untuk maju dalam kontestasi demokrasi tersebut. Menarik tentunya untuk mengetahui sejauh mana persiapan partai politik dalam menghadapi Pilkada serentak di Jawa Barat 2024, khususnya pemilihan gubernur. Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio kami telah hadir yang pertama, ada PLT Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, Bapak Iwan Suryawan. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, Assalamualaikum, Sampurasun. Dan juga hadir Kepala Bapilu Partai Golkar Jawa Barat, Bapak Yomanius Untung. Selamat malam, Pak Untung. Selamat malam, Assalamualaikum, Sampurasun. Rampes. Terima kasih atur nuhun Bapak-Bapak sudah hadir di Ainus Jabar. Ini tentunya juga persiapan semakin mendekat nih Pak, jelang pendaftaran nanti di bulan Agustus bakal calon kepala daerah untuk nanti diusung di Pilkada Jawa Barat. Ini tentunya semakin memanas. Saya akan terlebih dahulu ke Pak Iwan. Pak Iwan, sejauh mana persiapan terutama dari PKS, DPW PKS di Jawa Barat untuk terus mematangkan, menjaring tentunya nama-nama yang muncul terutama dari internal PKS sendiri? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah untuk PKS hampir semua sama lah dengan semua partai-partai bahwa persiapan yang kita lakukan selama ini memang tidak serta-merta muncul pada saat menjelang pilgub ini saja, tetapi memang kita siapkan jauh-jauh hari. Bahkan pemanasannya ketika pileg kemarin juga sudah mulai ada pemanasan, walaupun itu belum dimunculkan, tetapi persiapan yang kita lakukan mulai dari masukan dari bawah, dari DPR sampai ke atas itu lebih dari 2 tahun yang lalu bahkan kita sudah melakukan itu. Cuma kan masalahnya ini dinamisnya suasana politik kita, partai-partai yang ada ini tentunya akan terus kita lakukan persiapan-persiapan menjelang hari haknya pendaftaran. Jadi kalau sebelum janur kuning muncul itu masih banyak sekali dinamika yang akan terjadi, tetapi sebagai sebuah palpor apalagi PKS nomor 2 ya di Jawa Barat setelah Gerindra, PKS dan Golkar, kita berupa menyiapkan kader-kader terbaik kita yang di internal untuk maju ke perhelatan Pilgub Jawa Barat. Oke, baik. Lantas seperti apa untuk Golkar sendiri? Saya berpindah ke Pak Untung. Pak Untung, apakah sama juga persiapan terus digodok dengan matang, terutama juga untuk memilih calon mana yang nanti pantas disodorkan kepada masyarakat Jawa Barat nih Pak Untung? Ya, bagi Partai Golkar ini rangkaian panjang dan saat ini adalah fase akhir dari proses panjang dalam kemudian penentuan keputusan partai untuk rekomendasi pasangan gubernur dan wakil gubernur. Ini dimulai melalui kebijakan Partai Golkar jauh sebelum Pileg dan Pilpres. Jadi dalam rentang waktu itu, di waktu sebelum Pileg dan Pilpres, kita sudah mengambil kebijakan tokoh-tokoh partai, baik internal maupun eksternal yang memiliki minat untuk dicalonkan menjadi calon kepala daerah, sudah mendapatkan penugasan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres. Ini sebagai saringan pertama untuk menunjukkan keseriusan calon tersebut dalam kontestasi pilkada yang akan datang pada waktu itu. Sehingga rangkaian ini kemudian setelah penentuan keputusan Partai Golkar, DPP menugaskan calon-calon kepala daerah termasuk calon gubernur untuk kemudian menunjukkan keseriusannya dalam kerangka memenangkan Pileg dan Pilpres. Baru setelah itu kita melakukan evaluasi siapa yang melakukan keseriusan itu, dan itu menjadi
semacam hasil evaluasi itu. Okay. Nah, itu kira-kira tahapan rangkaian panjang, sehingga saat ini sebenarnya kita sudah bisa berhitung siapa sesungguhnya calon gubernur yang akan diusung oleh Golkar. Oke, jadi Gitu. penilaian itu sudah cukup lama ya Pak ya, dari Rentang yang masing-masing panjang. Ya. partai seperti itu, melihat track record-nya, Iya. loyalitas terhadap partai, bagaimana menuruti tugas dari DPP terutama atau dari pusat seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Saya masih ke Pak Untung. Pak Untung tentunya dua-duanya juga Pak Iwan sama juga sebagai politikus terutama di Jawa Barat sudah mengenal seperti apa wilayah Jawa Barat dari segi politik di Jawa Barat. Lantas seperti apa juga optimalisasi yang nanti akan dikerahkan, pendekatan seperti apa yang nanti akan dilakukan oleh rekan-rekan di partai untuk nanti mengusung siapapun yang nanti akan diusung seperti itu, optimalisasi agar warga Jawa Barat itu betul-betul bisa memilih nanti bakal calon ataupun juga calon yang diusung oleh partai bapak-bapak nih. Dari Pak Untung dulu. Ya, di Partai Golkar kita memiliki kebijakan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh kita itu berdasarkan keterukuran, Oke. saintifik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumennya adalah survei. Salah satu ya instrumennya. Dengan survei itu kita akan mengetahui tentang popularitas, tentang tingkat kesukaan, tentang elektabilitas. Dan bagi incumbent kita juga bisa membaca tentang tingkat kepuasan masyarakat kepada kepala daerah, kepada incumbent pada saat yang bersangkutan menjadi kepala daerah. Jadi keterukuran itu menjadi salah satu instrumen yang penting bagi kita, sehingga kita tidak memilih dengan pertimbangan subjektivitas, pendekatan pribadi dan sebagainya, tetapi dengan cara itu menjadikan kita lebih ajak dalam kerangka mengambil keputusan. Oke, dari Golkar boleh dari survei melihat juga seperti apa popularitas, lalu juga elektabilitas sampai dengan tingkat kepuasan. Samakah di PKS seperti itu Pak? Survei juga menentukan? Survei itu udah menjadi barang yang memang harus dilakukan sama sebuah partai ya, sebagai sebuah alat ukur ya, dan dari situlah kita memulai, dan tentunya itu sebagai alat ukur yang walaupun mungkin jadi jadi pembanding, tapi juga di sisi lain tetap kita lakukan penguatan baik secara struktural internal partai, dari mulai misalnya DPW, DPD sampai ke bawah. Juga tadi bagaimana merebut hati masyarakat dengan cara-cara yang baik ya kepada masyarakat dengan pendekatan-pendekatan persuasif. Artinya memang banyak cara untuk menuju ke sana, dan memang betul sekarang loyalitasnya kepada hasil survei, tetapi itu akan kita kombinasikan dengan kondisi di lapangan terkait dengan pendekatan untuk meraih hati masyarakat, kan itu intinya. Kan ujung-ujungnya nyoblos. Oke, baik Pak ya. Jadi survei tetap digunakan, tetapi juga bagaimana upaya persuasif kepada masyarakat juga dilakukan. Nah, yang menariknya adalah pemirsa, cukup banyaknya PR di Jawa Barat dalam tentunya mewujudkan tujuan Jawa Barat agar sejahtera untuk masyarakatnya. Seperti apa PR yang harus diselesaikan oleh para bakal calon nanti, dan seperti apa partai politik juga menerapkan PR terhadap para bakal calon tersebut untuk diwujudkan. Tetaplah bersama kami, kita masih berbincang bersama dua narasumber kami, ada PLT Ketua DPW PKS Jabar Bapak Iwan Suryawan dan juga Kepala Bapilu Golkar Bapak Yomanius Untung dalam Gaspol Menggagas Politik.